Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu pensiunan yang saya hormati dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, sebuah wadah di mana kita secara rutin bertukar informasi dan berbagi kabar terbaru yang paling relevan seputar dunia pensiunan, baik itu dari kalangan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, rekan-rekan dari TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Pada hari yang berbahagia ini, saya hadir dengan sebuah berita yang bukan sekadar kabar baik, tapi sebuah angin segar yang telah dinanti-nantikan oleh jutaan hati di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah sebuah pengumuman bersejarah yang saya yakin akan membawa kelegaan dan senyuman bagi banyak keluarga, khususnya bagi para janda dan duda pensiunan. Ya, Bapak dan Ibu, penantian panjang itu telah berakhir, karena kabar gembira ini datang secara resmi dari pemerintah pusat melalui penerbitan peraturan pemerintah terbaru. Peraturan ini bukan lagi sekadar wacana atau janji, melainkan sebuah ketetapan hukum yang telah resmi ditetapkan, ditandatangani, dan siap untuk diimplementasikan dengan pemberlakuan yang efektif dimulai pada bulan November 2025. Ini adalah tonggak sejarah baru dalam kebijakan kesejahteraan pensiunan kita. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, secara eksplisit dan dengan sangat jelas disebutkan bahwa gaji pensiunan untuk janda dan duda secara resmi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian inflasi biasa, melainkan sebuah lompatan kuantum yang besarannya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat. Besaran pasti dari kenaikan ini tentu saja akan disesuaikan secara proporsional, mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti golongan terakhir dan masa kerja dari pensiunan asalnya, baik itu ASN, TNI, maupun POLRI. Pemerintah, dalam keterangan resminya, secara tegas menyebut bahwa kebijakan terobosan ini diambil sebagai salah satu bentuk penghargaan nyata, sebuah pengakuan tulus atas dedikasi, pengabdian, dan jasa-jasa yang telah diberikan oleh para abdi negara semasa mereka aktif bertugas, yang kini manfaatnya diteruskan kepada pasangan mereka yang telah setia mendampingi dan kini menjadi penerima manfaat pensiun. Kita semua tahu, dan pemerintah pun sangat menyadari, bahwa selama ini, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, banyak sekali janda dan duda penerima pensiun yang hidup dalam harapan, menantikan adanya penyesuaian gaji yang lebih layak. Mereka telah berjuang dalam diam menghadapi realitas pahit di mana biaya hidup yang terus meroket, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, sementara nilai nominal pensiun yang mereka terima seakan terhenti oleh waktu, tidak mengalami perubahan signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Kini, melalui kebijakan terbaru yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, harapan yang sempat redup itu akhirnya terwujud menjadi kenyataan yang membahagiakan. Pemerintah menetapkan kebijakan strategis ini bukan tanpa alasan dan tidak diambil secara gegabah. Keputusan ini adalah hasil dari sebuah proses analisis mendalam, sebuah kajian panjang dan komprehensif yang telah dimulai secara intensif sejak awal tahun 2025. Kajian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, utamanya adalah tim ahli dari Kementerian Keuangan yang bertugas menganalisis dampak fiskal, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyediakan data kepegawaian dan pensiun yang akurat. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam tersebut, ditemukan sebuah fakta yang sangat membuka mata sekaligus memprihatinkan. Lebih dari 60% penerima pensiun janda dan duda di seluruh Indonesia ternyata masih berada pada kategori penghasilan rendah, bahkan beberapa di antaranya berada di bawah garis layak hidup. Ini adalah sebuah ironi di negara yang menghargai jasa pahlawan dan abdi negaranya. Karena itulah, berdasarkan data yang kuat tersebut, pemerintah memutuskan bahwa intervensi kebijakan menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa ditunda lagi, yaitu dengan menaikkan nilai dasar pensiun secara signifikan dan melakukan penyesuaian yang proporsional sesuai dengan sistem golongan yang berlaku. Pemerintah merancang skema kenaikan ini dengan sangat hati-hati, mengedepankan prinsip keadilan sosial yang berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Dalam aturan baru ini, ditetapkan bahwa kenaikan paling besar atau yang paling substansial memang sengaja diberikan kepada para penerima manfaat dari golongan rendah. Fokus utama kebijakan ini adalah mengangkat mereka yang paling rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, janda dan duda pensiunan yang berasal dari golongan 1 dan golongan 2 akan menerima kenaikan paling maksimal yang angkanya bisa mencapai Rp1.000.000 per bulan. Ini adalah sebuah afirmasi nyata bahwa pemerintah hadir untuk mereka. Sementara itu, untuk golongan menengah, seperti golongan 3 dan golongan tinggi,
seperti golongan 4, kenaikan tetap diberikan secara adil, meskipun besarannya diatur secara bertingkat, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp750.000 per bulan. Kementerian Keuangan dalam penjelasannya menegaskan bahwa sistem kenaikan yang dibuat bertingkat atau proporsional ini dirancang agar semua penerima manfaat, tanpa terkecuali, tetap dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini secara adil dan merata, sekaligus memastikan keadilan distributif anggaran negara. Mari kita bedah lebih dalam agar lebih jelas melalui beberapa contoh simulasi. Dengan adanya kenaikan ini, jika sebelumnya seorang janda pensiunan dari almarhum suami yang dulu bertugas di golongan 2, yang biasanya mungkin menerima hak pensiun bulanan sekitar Rp2 juta, maka mulai bulan November 2025 nanti, jumlah yang akan ditransfer ke rekening beliau akan meningkat drastis menjadi sekitar Rp3 juta per bulan. Bayangkan daya beli yang meningkat dan kelegaan yang dirasakan. Demikian pula bagi janda atau duda dari pensiunan golongan 3 yang sebelumnya mungkin menerima manfaat bulanan di angka Rp3.500.000, kini jumlah tersebut bisa meningkat signifikan menjadi di kisaran Rp4 juta hingga Rp4.500.000 per bulan, tergantung pada masa kerja dan faktor lainnya. Bahkan bagi penerima dari golongan 4 atau yang berasal dari pensiunan pejabat tinggi, kenaikan tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi, meskipun persentasenya mungkin sedikit lebih kecil, karena dasar gaji pensiun mereka yang memang sudah cukup besar. Mereka ini diperkirakan akan menerima tambahan manfaat rata-rata sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000 per bulan. Bagian terbaiknya, dan ini yang paling penting untuk kenyamanan Bapak dan Ibu, adalah kemudahan proses implementasinya. Semua kenaikan gaji ini dipastikan akan berjalan secara otomatis dan terintegrasi penuh ke dalam sistem pembayaran pensiun yang selama ini dikelola oleh mitra pemerintah, yaitu PT Taspen untuk ASN dan PPPK, serta PT Asabri untuk rekan-rekan TNI dan Polri. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang, tidak perlu mengajukan permohonan ulang atau membawa setumpuk dokumen tambahan yang merepotkan. Semuanya berjalan by system. Dan ada kejutan manis lainnya yang disiapkan pemerintah. Ternyata, pemerintah juga menyetujui pembayaran rapelan atas kenaikan ini. Ya, rapelan ini akan dihitung mundur sejak bulan Mei 2025. Artinya pada bulan November nanti, para penerima manfaat tidak hanya akan menerima gaji pensiun baru yang sudah naik, tetapi juga akan menerima tambahan dana akumulasi dari selisih kenaikan selama 5 bulan sebelumnya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Catatan. Teks asli menyebut 5 bulan, kemungkinan Mei sampai September atau Juni sampai Oktober, namun intinya ada rapelan. Kalau kita hitung secara sederhana, untuk penerima yang kenaikannya Rp500.000 per bulan, total rapel yang akan diterima bisa mencapai Rp2.500.000. Sedangkan bagi mereka yang berhak atas kenaikan Rp1 juta per bulan, mereka akan menerima dana rapel tunai hingga Rp5 juta. Ini tentu saja menjadi kabar luar biasa, sebuah hadiah tunai yang sangat berarti, terutama bagi para pensiunan dan keluarganya yang sedang bersiap menghadapi berbagai kebutuhan di akhir tahun. Pihak Taspen sendiri, sebagai eksekutor pembayaran, telah memberikan jaminan dan memastikan bahwa seluruh proses teknis pencairan, baik itu kenaikan gaji bulan November maupun dana rapelan, akan dieksekusi serentak dan akan dilakukan mulai minggu pertama, bulan November 2025. Ini adalah operasi besar yang melibatkan jutaan data penerima. Semua dana tersebut dipastikan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat tanpa mengharuskan mereka datang ke kantor cabang, sejalan dengan semangat digitalisasi layanan. Namun, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita semua, sebuah call to action dari Taspen. Taspen mengingatkan dengan sangat agar seluruh penerima manfaat pensiun memastikan kembali bahwa data pribadi dan, yang terpenting, data rekening bank mereka masih valid dan aktif. Jika ada perubahan data, seperti pembuatan rekening baru karena buku tabungan hilang atau ada perpindahan bank dari bank sebelumnya, Bapak dan Ibu diimbau untuk segera melaporkan perubahan tersebut ke kantor Taspen terdekat sebelum tanggal 25 Oktober 2025. Batas waktu ini ditetapkan agar tidak terjadi penundaan transfer atau kegagalan bayar yang tidak diinginkan. Kebijakan populis yang pro-rakyat ini tentu didukung oleh fondasi anggaran yang kuat. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, kebijakan kenaikan gaji pensiunan janda dan duda ini sudah diperhitungkan dan masuk dalam alokasi belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Total tambahan dana yang dialokasikan untuk kebijakan ini mencapai lebih dari Rp8 triliun.
Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dan strategis, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga untuk menjaga dan memperkuat daya beli para pensiunan di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang mungkin masih belum sepenuhnya stabil. Pemerintah memandang daya beli pensiunan adalah salah satu jangkar stabilitas konsumsi domestik. Respons positif pun mengalir deras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mitra kerja pemerintah di parlemen, yaitu Komisi 11 DPR RI, yang selama ini memang vokal dan sering mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan para pensiunan. Anggota Dewan menilai bahwa para janda dan duda pensiunan ini termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, vulnerable group, yang memang sudah selayaknya perlu diberikan perlindungan sosial, social safety net, yang lebih besar dan lebih bermartabat. Suara dari Senayan ini menggarisbawahi bahwa dengan adanya kenaikan signifikan ini, diharapkan mereka bisa hidup lebih layak, lebih tenang, dan lebih sejahtera dalam menikmati masa tua mereka. Dampaknya pun diperkirakan tidak akan berhenti hanya di level penerima manfaat. Kenaikan ini juga diprediksi akan memberikan efek positif berantai terhadap perekonomian nasional secara makro. Ini akan memicu multiplier effect yang signifikan. Dengan jutaan penerima manfaat yang tiba-tiba mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar, perputaran uang di masyarakat, terutama di daerah-daerah, akan meningkat drastis. Jutaan penerima ini akan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, yang akan langsung menggerakkan sektor real, warung, pasar tradisional, dan UMKM. Banyak ekonom menilai bahwa kebijakan ini adalah langkah stimulus fiskal yang tepat dan cerdas menjelang akhir tahun, karena bisa mendorong konsumsi rumah tangga secara masif dan pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025. Di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, senyum kebahagiaan dan rasa syukur terpancar dari wajah para penerima manfaat. Dalam beberapa wawancara yang sempat dilakukan di sejumlah daerah, mereka menyambut gembira keputusan pemerintah ini. Banyak di antara mereka yang dengan suara bergetar mengatakan bahwa tambahan ini sangat-sangat membantu, apalagi untuk memenuhi kebutuhan krusial seperti biaya kesehatan yang tidak murah dan biaya hidup sehari-hari yang terus naik. Mereka merasa bahwa pemerintah akhirnya benar-benar mendengar suara dan rintihan mereka setelah sekian lama menunggu dalam ketidakpastian. Ini bukan soal nominal semata, tapi soal rasa diperhatikan dan diakui. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses, Taspen juga telah menyiapkan infrastruktur teknologi terkini. Sistem pembayaran berbasis digital penuh telah disiapkan agar proses transfer jutaan data ini bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih aman. Para penerima manfaat nantinya akan mendapatkan notifikasi secara langsung, baik melalui pesan singkat, SMS, ke nomor ponsel yang terdaftar ataupun melalui notifikasi di aplikasi Taspen Mobile, tepat ketika dana tersebut sudah berhasil masuk ke rekening masing-masing. Sistem canggih ini, menurut Taspen, sudah diuji coba secara internal dan ekstensif sejak bulan Agustus 2025 dan sejauh ini telah melalui stress test dengan hasil berjalan lancar tanpa ada kendala teknis yang berarti. Lalu, bagaimana dengan penerima di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri yang mungkin belum memiliki akses internet yang stabil atau bahkan belum familiar dengan aplikasi digital? Pemerintah dan Taspen tidak melupakan mereka. Untuk menjangkau saudara-saudara kita di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, Taspen telah menjalin kerja sama sinergis dengan jaringan PT Pos Indonesia, kantor pos, dan bank-bank penyalur yang memiliki unit hingga ke pelosok agar mereka tetap bisa melakukan pengecekan saldo secara manual dan memastikan dana tersebut benar-benar telah diterima dengan baik. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran. Pemerintah sudah menyiapkan semua mekanisme berlapis agar tidak ada satupun penerima yang tertinggal dalam proses ini. Seakan belum cukup memberikan kebahagiaan, pemerintah juga berencana untuk menyalurkan bonus akhir tahun khusus bagi para pensiunan yang telah berusia lanjut, yaitu di atas 70 tahun, yang tentu saja ini juga mencakup para janda dan duda pensiunan. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tambahan atas usia panjang dan pengabdian mereka. Meskipun nilainya belum diumumkan secara resmi dan masih dalam finalisasi, namun diperkirakan besarannya akan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per orang. Bonus apresiasi lansia ini direncanakan akan dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji pensiun bulan Desember 2025, menjadikannya kado penutup tahun yang indah.
Langkah ini, Bapak dan Ibu, adalah bagian dari sebuah gambaran besar. Kenaikan pensiun kali ini juga menjadi bagian dari komitmen serius pemerintah untuk memperbaiki sistem kesejahteraan aparatur negara secara keseluruhan dan berkesinambungan. Setelah PP baru ini resmi berlaku, pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi secara periodik yang direncanakan setiap 2 tahun sekali. Tujuannya jelas, agar penyesuaian gaji pensiun di masa depan bisa dilakukan lebih cepat, lebih responsif terhadap kondisi ekonomi tanpa harus menunggu kondisi ekstrim seperti inflasi yang melonjak tinggi. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk kesejahteraan yang adaptif. Para ahli kebijakan publik pun menyambut baik langkah progresif ini. Mereka menilai bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang benar, on the right track, dengan memastikan bahwa kesejahteraan para pensiunan yang merupakan aset bangsa tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga, para pensiunan, termasuk para janda dan duda mereka, adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan pembangunan bangsa ini. Menariknya lagi, ternyata substansi PP baru ini tidak hanya berhenti pada kenaikan gaji pensiun. Di dalamnya juga mencakup perbaikan signifikan pada mekanisme santunan kematian dan bantuan keluarga pensiunan. Jika dalam aturan sebelumnya bantuan tersebut mungkin hanya diberikan sekali dengan nilai yang tetap, flat, kini nilainya akan disesuaikan secara lebih adil berdasarkan golongan pensiun asal dengan rentang yang ditingkatkan antara 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Banyak keluarga penerima merasa lega dengan kebijakan baru ini, sebab selama ini mungkin ada perasaan ketimpangan antara penerima pensiun reguler dan penerima pensiun janda atau duda. Kini, dengan PP baru ini, semuanya diatur agar lebih adil dan lebih proporsional. Dalam beberapa minggu terakhir, sebagai bagian dari sosialisasi, Taspen sudah mulai secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para penerima manfaat. Jadi, jika dalam waktu dekat ini, Bapak atau Ibu mendapatkan surat fisik dari Taspen atau mungkin notifikasi khusus dari aplikasi Taspen Mobile, itu artinya data Bapak atau Ibu sudah tervalidasi dan siap untuk masuk dalam proses penyesuaian dan pembayaran kenaikan gaji serta rapelan. Pastikan untuk tidak mengabaikan surat atau notifikasi tersebut dan segera lakukan verifikasi bila memang diminta. Namun, di tengah euforia kabar baik ini, pemerintah juga mengingatkan dengan sangat tegas agar para penerima manfaat selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan. Saat ini, sudah mulai muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan pesan palsu, baik itu melalui WhatsApp, SMS, atau media sosial, yang menawarkan jasa percepatan pencairan kenaikan atau rapelan dengan meminta sejumlah biaya administrasi atau imbalan. Taspen dan pemerintah menegaskan bahwa semua proses resmi ini tidak memerlukan biaya sedikit pun alias gratis. Jangan pernah memberikan data pribadi yang sensitif, nomor rekening, PIN, atau OTP kepada pihak manapun yang tidak resmi. Lebih jauh lagi, banyak masyarakat menilai bahwa kebijakan ini juga menjadi sebuah simbol kepedulian negara, sebuah simbol bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap para pensiunan perempuan, yang sebagian besar dari mereka harus menjalani peran sebagai janda setelah ditinggalkan oleh suami mereka yang dulu berprofesi sebagai abdi negara. Selama ini, kelompok perempuan tangguh inilah yang seringkali harus menjadi tulang punggung keluarga, melanjutkan perjuangan membesarkan anak-anak. Oleh karena itu, tambahan kenaikan ini dipandang sangat berarti untuk menopang kehidupan mereka agar lebih mandiri dan bermartabat. Kementerian Keuangan, sebagai bendahara negara, telah memberikan lampu hijau terakhir dan memastikan bahwa dana untuk pembayaran kenaikan gaji pensiun ini sudah sepenuhnya siap, aman, dan telah terkunci dalam alokasi anggaran. Proses administrasi terakhir saat ini tinggal menunggu penyelesaian beberapa dokumen teknis antar kementerian dan lembaga sebelum akhirnya dana tersebut siap didistribusikan ke rekening para penerima. Jadi, bulan November 2025 ini bisa dipastikan akan benar-benar menjadi bulan yang penuh berkah bagi seluruh pensiunan di Indonesia, terutama bagi para janda dan duda penerima manfaat yang telah lama menantikannya. Dengan semua kabar baik ini dan dengan rezeki yang akan diterima ini, tentu ada harapan besar dari kita semua agar para penerima manfaat bisa menggunakan tambahan penghasilan ini dengan arif dan bijak. Bagi yang mungkin masih memiliki tanggungan keluarga, tambahan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau cucu, atau untuk pemeriksaan kesehatan yang mungkin selama ini tertunda karena keterbatasan biaya. Sedangkan bagi yang mungkin kebutuhannya sudah cukup, dana ini bisa digunakan untuk menabung di hari tua, atau bahkan untuk berbagi membantu sesama yang lebih membutuhkan.
Akhirnya, keputusan bersejarah pemerintah melalui peraturan pemerintah baru ini menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan para pensiunan tetap menjadi prioritas utama negara. Ini adalah bukti bahwa negara tidak melupakan jasa-jasa para abdi negara dan keluarga yang mereka tinggalkan. Setelah sekian lama menunggu dalam doa dan harapan, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Saya sangat berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah berkenan menyimak informasi penting ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan channel ini, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, dan yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasi, agar Bapak dan Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru dan informasi krusial lainnya seputar dunia pensiun, taspen, asabri, dan kebijakan pemerintah berikutnya. Kita semua berdoa bersama, semoga rezeki Bapak dan Ibu selalu dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, proses pencairan gaji pensiun dan rapelannya segera cair tepat waktu tanpa kendala, dan semoga kehidupan kita semua menjadi semakin sejahtera, tenang, dan penuh berkah di masa tua. Salam hormat dari saya, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu pensiunan yang saya hormati dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, sebuah wadah di mana kita secara rutin bertukar informasi dan berbagi kabar terbaru yang paling relevan seputar dunia pensiunan, baik itu dari kalangan aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, rekan-rekan dari TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Pada hari yang berbahagia ini, saya hadir dengan sebuah berita yang bukan sekadar kabar baik, tapi sebuah angin segar yang telah dinanti-nantikan oleh jutaan hati di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah sebuah pengumuman bersejarah yang saya yakin akan membawa kelegaan dan senyuman bagi banyak keluarga, khususnya bagi para janda dan duda pensiunan. Ya, Bapak dan Ibu, penantian panjang itu telah berakhir karena kabar gembira ini datang secara resmi dari pemerintah pusat melalui penerbitan peraturan pemerintah terbaru. Peraturan ini bukan lagi sekadar wacana atau janji, melainkan sebuah ketetapan hukum yang telah resmi ditetapkan, ditandatangani, dan siap untuk diimplementasikan dengan pemberlakuan yang efektif dimulai pada bulan November 2025. Ini adalah tonggak sejarah baru dalam kebijakan kesejahteraan pensiunan kita. Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, secara eksplisit dan dengan sangat jelas disebutkan bahwa gaji pensiunan untuk janda dan duda secara resmi mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan ini bukan sekadar penyesuaian inflasi biasa, melainkan sebuah lompatan kuantum yang besarannya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan untuk setiap penerima manfaat. Besaran pasti dari kenaikan ini tentu saja akan disesuaikan secara proporsional, mempertimbangkan faktor-faktor krusial seperti golongan terakhir dan masa kerja dari pensiunan asalnya, baik itu ASN, TNI, maupun POLRI. Pemerintah, dalam keterangan resminya, secara tegas menyebut bahwa kebijakan terobosan ini diambil sebagai salah satu bentuk penghargaan nyata, sebuah pengakuan tulus atas dedikasi, pengabdian, dan jasa-jasa yang telah diberikan oleh para abdi negara semasa mereka aktif bertugas, yang kini manfaatnya diteruskan kepada pasangan mereka yang telah setia mendampingi dan kini menjadi penerima manfaat pensiun. Kita semua tahu, dan pemerintah pun sangat menyadari, bahwa selama ini, mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, banyak sekali janda dan duda penerima pensiun yang hidup dalam harapan, menantikan adanya penyesuaian gaji yang lebih layak. Mereka telah berjuang dalam diam menghadapi realitas pahit di mana biaya hidup yang terus meroket, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, sementara nilai nominal pensiun yang mereka terima seakan terhenti oleh waktu, tidak mengalami perubahan signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Kini, melalui kebijakan terbaru yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, harapan yang sempat redup itu akhirnya terwujud menjadi kenyataan yang membahagiakan. Pemerintah menetapkan kebijakan strategis ini bukan tanpa alasan dan tidak diambil secara gegabah. Keputusan ini adalah hasil dari sebuah proses analisis mendalam, sebuah kajian panjang dan komprehensif yang telah dimulai secara intensif sejak awal tahun 2025. Kajian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, utamanya adalah tim ahli dari Kementerian Keuangan yang bertugas menganalisis dampak fiskal, serta Badan Kepegawaian Negara, BKN, yang menyediakan data kepegawaian dan pensiun yang akurat. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam tersebut, ditemukan sebuah fakta yang sangat membuka mata sekaligus memprihatinkan. Lebih dari 60% penerima pensiun janda dan duda di seluruh Indonesia ternyata masih berada pada kategori penghasilan rendah, bahkan beberapa di antaranya berada di bawah garis layak hidup.
Ini adalah sebuah ironi di negara yang menghargai jasa pahlawan dan abdi negaranya. Karena itulah, berdasarkan data yang kuat tersebut, pemerintah memutuskan bahwa intervensi kebijakan menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa ditunda lagi, yaitu dengan menaikkan nilai dasar pensiun secara signifikan dan melakukan penyesuaian yang proporsional sesuai dengan sistem golongan yang berlaku. Pemerintah merancang skema kenaikan ini dengan sangat hati-hati, mengedepankan prinsip keadilan sosial yang berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Dalam aturan baru ini, ditetapkan bahwa kenaikan paling besar atau yang paling substansial memang sengaja diberikan kepada para penerima manfaat dari golongan rendah. Fokus utama kebijakan ini adalah mengangkat mereka yang paling rentan secara ekonomi. Oleh karena itu, janda dan duda pensiunan yang berasal dari golongan 1 dan golongan 2 akan menerima kenaikan paling maksimal yang angkanya bisa mencapai 1 juta rupiah per bulan. Ini adalah sebuah afirmasi nyata bahwa pemerintah hadir untuk mereka. Sementara itu, untuk golongan menengah, seperti golongan 3, dan golongan tinggi, seperti golongan 4, kenaikan tetap diberikan secara adil, meskipun besarannya diatur secara bertingkat, berkisar antara Rp500.000 hingga Rp750.000 per bulan. Kementerian Keuangan dalam penjelasannya menegaskan bahwa sistem kenaikan yang dibuat bertingkat atau proporsional ini dirancang agar semua penerima manfaat, tanpa terkecuali, tetap dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini secara adil dan merata, sekaligus memastikan keadilan distributif anggaran negara. Mari kita bedah lebih dalam agar lebih jelas melalui beberapa contoh simulasi. Dengan adanya kenaikan ini, jika sebelumnya seorang janda pensiunan dari almarhum suami yang dulu bertugas di golongan 2, yang biasanya mungkin menerima hak pensiun bulanan sekitar 2 juta rupiah, maka mulai bulan November 2025 nanti, jumlah yang akan ditransfer ke rekening beliau akan meningkat drastis menjadi sekitar 3 juta rupiah per bulan. Bayangkan daya beli yang meningkat dan kelegaan yang dirasakan. Demikian pula bagi janda atau duda dari pensiunan golongan 3 yang sebelumnya mungkin menerima manfaat bulanan di angka Rp3.500.000, kini jumlah tersebut bisa meningkat signifikan menjadi di kisaran Rp4 juta hingga Rp4.500.000 per bulan, tergantung pada masa kerja dan faktor lainnya. Bahkan bagi penerima dari golongan 4 atau yang berasal dari pensiunan pejabat tinggi, kenaikan tetap diberikan sebagai bentuk apresiasi, meskipun persentasenya mungkin sedikit lebih kecil, karena dasar gaji pensiun mereka yang memang sudah cukup besar. Mereka ini diperkirakan akan menerima tambahan manfaat rata-rata sekitar Rp500.000 hingga Rp600.000 per bulan. Bagian terbaiknya, dan ini yang paling penting untuk kenyamanan Bapak dan Ibu, adalah kemudahan proses implementasinya. Semua kenaikan gaji ini dipastikan akan berjalan secara otomatis dan terintegrasi penuh ke dalam sistem pembayaran pensiun yang selama ini dikelola oleh mitra pemerintah, yaitu PT Taspen untuk ASN dan PPPK, serta PT Asabri untuk rekan-rekan TNI dan Polri. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang, tidak perlu mengajukan permohonan ulang atau membawa setumpuk dokumen tambahan yang merepotkan. Semuanya berjalan by system. Dan ada kejutan manis lainnya yang disiapkan pemerintah. Ternyata, pemerintah juga menyetujui pembayaran rapelan atas kenaikan ini. Ya, rapelan ini akan dihitung mundur sejak bulan Mei 2025. Artinya pada bulan November nanti, para penerima manfaat tidak hanya akan menerima gaji pensiun baru yang sudah naik, tetapi juga akan menerima tambahan dana akumulasi dari selisih kenaikan selama 5 bulan sebelumnya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Catatan. Teks asli menyebut 5 bulan, kemungkinan Mei sampai September atau Juni sampai Oktober, namun intinya ada rapelan. Kalau kita hitung secara sederhana, untuk penerima yang kenaikannya Rp500.000 per bulan, total rapel yang akan diterima bisa mencapai Rp2.500.000. Sedangkan bagi mereka yang berhak atas kenaikan Rp1 juta per bulan, mereka akan menerima dana rapel tunai hingga Rp5 juta. Ini tentu saja menjadi kabar luar biasa, sebuah hadiah tunai yang sangat berarti, terutama bagi para pensiunan dan keluarganya yang sedang bersiap menghadapi berbagai kebutuhan di akhir tahun. Pihak Taspen sendiri, sebagai eksekutor pembayaran, telah memberikan jaminan dan memastikan bahwa seluruh proses teknis pencairan, baik itu kenaikan gaji bulan November maupun dana rapelan, akan dieksekusi serentak dan akan dilakukan mulai minggu pertama, bulan November 2025. Ini adalah operasi besar yang melibatkan jutaan data penerima. Semua dana tersebut dipastikan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat tanpa mengharuskan mereka datang ke kantor cabang, sejalan dengan semangat digital
digitalisasi layanan. Namun, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian kita semua, sebuah call to action dari Taspen. Taspen mengingatkan dengan sangat agar seluruh penerima manfaat pensiun memastikan kembali bahwa data pribadi dan, yang terpenting, data rekening bank mereka masih valid dan aktif. Jika ada perubahan data, seperti pembuatan rekening baru karena buku tabungan hilang atau ada perpindahan bank dari bank sebelumnya, Bapak dan Ibu diimbau untuk segera melaporkan perubahan tersebut ke kantor Taspen terdekat sebelum tanggal 25 Oktober 2025. Batas waktu ini ditetapkan agar tidak terjadi penundaan transfer atau kegagalan bayar yang tidak diinginkan. Kebijakan populis yang pro-rakyat ini tentu didukung oleh fondasi anggaran yang kuat. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Keuangan, kebijakan kenaikan gaji pensiunan janda dan duda ini sudah diperhitungkan dan masuk dalam alokasi belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Total tambahan dana yang dialokasikan untuk kebijakan ini mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dan strategis, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, tetapi juga untuk menjaga dan memperkuat daya beli para pensiunan di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang mungkin masih belum sepenuhnya stabil. Pemerintah memandang daya beli pensiunan adalah salah satu jangkar stabilitas konsumsi domestik. Respons positif pun mengalir deras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mitra kerja pemerintah di parlemen, yaitu Komisi 11 DPR RI, yang selama ini memang vokal dan sering mendesak agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap kesejahteraan para pensiunan. Anggota Dewan menilai bahwa para janda dan duda pensiunan ini termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, vulnerable group, yang memang sudah selayaknya perlu diberikan perlindungan sosial, social safety net, yang lebih besar dan lebih bermartabat. Suara dari Senayan ini menggarisbawahi bahwa dengan adanya kenaikan signifikan ini, diharapkan mereka bisa hidup lebih layak, lebih tenang, dan lebih sejahtera dalam menikmati masa tua mereka. Dampaknya pun diperkirakan tidak akan berhenti hanya di level penerima manfaat. Kenaikan ini juga diprediksi akan memberikan efek positif berantai terhadap perekonomian nasional secara makro. Ini akan memicu multiplier effect yang signifikan, dengan jutaan penerima manfaat yang tiba-tiba mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup besar. Perputaran uang di masyarakat, terutama di daerah-daerah, akan meningkat drastis. Jutaan penerima ini akan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari yang akan langsung menggerakkan sektor retail, warung, pasar tradisional, dan UMKM. Banyak ekonom menilai bahwa kebijakan ini adalah langkah stimulus fiskal yang tepat dan cerdas menjelang akhir tahun, karena bisa mendorong konsumsi rumah tangga secara masif dan pada akhirnya akan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal keempat tahun 2025. Di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, senyum kebahagiaan dan rasa syukur terpancar dari wajah para penerima manfaat. Dalam beberapa wawancara yang sempat dilakukan di sejumlah daerah, mereka menyambut gembira keputusan pemerintah ini. Banyak di antara mereka yang dengan suara bergetar mengatakan bahwa tambahan ini sangat-sangat membantu, apalagi untuk memenuhi kebutuhan krusial seperti biaya kesehatan yang tidak murah dan biaya hidup sehari-hari yang terus naik. Mereka merasa bahwa pemerintah akhirnya benar-benar mendengar suara dan rintihan mereka setelah sekian lama menunggu dalam ketidakpastian. Ini bukan soal nominal semata, tapi soal rasa diperhatikan dan diakui. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses, Taspen juga telah menyiapkan infrastruktur teknologi terkini. Sistem pembayaran berbasis digital penuh telah disiapkan agar proses transfer jutaan data ini bisa dilakukan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih aman. Para penerima manfaat nantinya akan mendapatkan notifikasi secara langsung, baik melalui pesan singkat, SMS, ke nomor ponsel yang terdaftar ataupun melalui notifikasi di aplikasi Taspen Mobile, tepat ketika dana tersebut sudah berhasil masuk ke rekening masing-masing. Sistem canggih ini, menurut Taspen, sudah diuji coba secara internal dan ekstensif sejak bulan Agustus 2025 dan sejauh ini telah melalui stress test dengan hasil berjalan lancar tanpa ada kendala teknis yang berarti. Lalu, bagaimana dengan penerima di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri yang mungkin belum memiliki akses internet yang stabil atau bahkan belum familiar dengan aplikasi digital? Pemerintah dan Taspen tidak melupakan mereka. Untuk menjangkau saudara-saudara kita di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, Taspen telah menjalin kerja sama sinergis dengan jaringan PT Pos Indonesia, kantor pos, dan bank-bank penyalur yang memiliki unit hingga ke pelosok agar mereka tetap bisa melakukan pengecekan saldo secara manual dan memastikan dana tersebut benar-benar telah diterima dengan baik. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran.
pemerintah sudah menyiapkan semua mekanisme berlapis agar tidak ada satupun penerima yang tertinggal dalam proses ini. Seakan belum cukup memberikan kebahagiaan, pemerintah juga berencana untuk menyalurkan bonus akhir tahun khusus bagi para pensiunan yang telah berusia lanjut, yaitu di atas 70 tahun, yang tentu saja ini juga mencakup para janda dan duda pensiunan. Bonus ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tambahan atas usia panjang dan pengabdian mereka. Meskipun nilainya belum diumumkan secara resmi dan masih dalam finalisasi, namun diperkirakan besarannya akan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per orang. Bonus apresiasi lansia ini direncanakan akan dicairkan bersamaan dengan pembayaran gaji pensiun bulan Desember 2025, menjadikannya kado penutup tahun yang indah. Langkah ini, Bapak dan Ibu, adalah bagian dari sebuah gambaran besar. Kenaikan pensiun kali ini juga menjadi bagian dari komitmen serius pemerintah untuk memperbaiki sistem kesejahteraan aparatur negara secara keseluruhan dan berkesinambungan. Setelah PP baru ini resmi berlaku, pemerintah berencana untuk melakukan evaluasi secara periodik yang direncanakan setiap 2 tahun sekali. Tujuannya jelas, agar penyesuaian gaji pensiun di masa depan bisa dilakukan lebih cepat, lebih responsif terhadap kondisi ekonomi tanpa harus menunggu kondisi ekstrim seperti inflasi yang melonjak tinggi. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk kesejahteraan yang adaptif. Para ahli kebijakan publik pun menyambut baik langkah progresif ini. Mereka menilai bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang benar, on the right track, dengan memastikan bahwa kesejahteraan para pensiunan yang merupakan aset bangsa tetap terjaga. Karena bagaimanapun juga, para pensiunan, termasuk para janda dan duda mereka, adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan pembangunan bangsa ini. Menariknya lagi, ternyata substansi PP baru ini tidak hanya berhenti pada kenaikan gaji pensiun. Di dalamnya juga mencakup perbaikan signifikan pada mekanisme santunan kematian dan bantuan keluarga pensiunan. Jika dalam aturan sebelumnya, bantuan tersebut mungkin hanya diberikan sekali dengan nilai yang tetap, flat, kini nilainya akan disesuaikan secara lebih adil berdasarkan golongan pensiun asal dengan rentang yang ditingkatkan antara Rp1 juta hingga Rp3 juta. Banyak keluarga penerima merasa lega dengan kebijakan baru ini, sebab selama ini mungkin ada perasaan ketimpangan antara penerima pensiun reguler dan penerima pensiun janda atau duda. Kini, dengan PP baru ini, semuanya diatur agar lebih adil dan lebih proporsional. Dalam beberapa minggu terakhir, sebagai bagian dari sosialisasi, Taspen sudah mulai secara bertahap mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para penerima manfaat. Jadi, jika dalam waktu dekat ini, Bapak atau Ibu mendapatkan surat fisik dari Taspen atau mungkin notifikasi khusus dari aplikasi Taspen Mobile, itu artinya data Bapak atau Ibu sudah tervalidasi dan siap untuk masuk dalam proses penyesuaian dan pembayaran kenaikan gaji serta rapelan. Pastikan untuk tidak mengabaikan surat atau notifikasi tersebut dan segera lakukan verifikasi bila memang diminta. Namun, di tengah euforia kabar baik ini, pemerintah juga mengingatkan dengan sangat tegas agar para penerima manfaat selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan. Saat ini, sudah mulai muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan pesan palsu, baik itu melalui WhatsApp, SMS, atau media sosial, yang menawarkan jasa percepatan pencairan kenaikan atau rapelan dengan meminta sejumlah biaya administrasi atau imbalan. Taspen dan pemerintah menegaskan bahwa semua proses resmi ini tidak memerlukan biaya sedikit pun alias gratis. Jangan pernah memberikan data pribadi yang sensitif, nomor rekening, PIN, atau OTP kepada pihak manapun yang tidak resmi. Lebih jauh lagi, banyak masyarakat menilai bahwa kebijakan ini juga menjadi sebuah simbol kepedulian negara, sebuah simbol bahwa pemerintah hadir dan peduli terhadap para pensiunan perempuan, yang sebagian besar dari mereka harus menjalani peran sebagai janda setelah ditinggalkan oleh suami mereka yang dulu berprofesi sebagai abdi negara. Selama ini, kelompok perempuan tangguh inilah yang seringkali harus menjadi tulang punggung keluarga, melanjutkan perjuangan membesarkan anak-anak. Oleh karena itu, tambahan kenaikan ini dipandang sangat berarti untuk menopang kehidupan mereka agar lebih mandiri dan bermartabat. Kementerian Keuangan, sebagai bendahara negara, telah memberikan lampu hijau terakhir dan memastikan bahwa dana untuk pembayaran kenaikan gaji pensiun ini sudah sepenuhnya siap, aman, dan telah terkunci dalam alokasi anggaran. Proses administrasi terakhir saat ini tinggal menunggu penyelesaian beberapa dokumen teknis antar kementerian dan lembaga sebelum akhirnya dana tersebut siap didistribusikan ke rekening para penerima.
Jadi bulan November 2025 ini bisa dipastikan akan benar-benar menjadi bulan yang penuh berkah bagi seluruh pensiunan di Indonesia, terutama bagi para janda dan duda penerima manfaat yang telah lama menantikannya. Dengan semua kabar baik ini dan dengan rezeki yang akan diterima ini, tentu ada harapan besar dari kita semua agar para penerima manfaat bisa menggunakan tambahan penghasilan ini dengan arif dan bijak. Bagi yang mungkin masih memiliki tanggungan keluarga, tambahan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan penting yang mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau cucu, atau untuk pemeriksaan kesehatan yang mungkin selama ini tertunda karena keterbatasan biaya. Sedangkan bagi yang mungkin kebutuhannya sudah cukup, dana ini bisa digunakan untuk menabung di hari tua, atau bahkan untuk berbagi membantu sesama yang lebih membutuhkan. Akhirnya, keputusan bersejarah pemerintah melalui peraturan pemerintah baru ini menjadi bukti nyata bahwa kesejahteraan para pensiunan tetap menjadi prioritas utama negara. Ini adalah bukti bahwa negara tidak melupakan jasa-jasa para abdi negara dan keluarga yang mereka tinggalkan. Setelah sekian lama menunggu dalam doa dan harapan, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Saya sangat berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah berkenan menyimak informasi penting ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan channel ini. Dukung kami dengan menekan tombol subscribe, dan yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasi, agar Bapak dan Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru dan informasi krusial lainnya seputar dunia pensiun, taspen, asabri, dan kebijakan pemerintah berikutnya. Kita semua berdoa bersama, semoga rezeki Bapak dan Ibu selalu dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa, proses pencairan gaji pensiun dan rapelannya segera cair tepat waktu tanpa kendala, dan semoga kehidupan kita semua menjadi semakin sejahtera, tenang, dan penuh berkah di masa tua. Salam hormat dari saya dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.